Ad-Darsul Rabi'ah Asyara, pelajaran yang ke-14. Bi fadli shofil awwali, tentang keutamaan shaf yang pertama. Wa itmami sufufi wa taswiyatiha, dan menyempurnakan shaf dan meluruskannya. Ketika sholat berjamaah, jangan pernah berdiri di shaf sendirian, karena orang yang berdiri di shaf sendirian jatuh hukum makruh. Dan sanksi perkara makruh adalah wa kullu makruhatin fi sholatil jamaah tufawitu ajroha. Perkara makruh yang dikerjakan dalam pelaksanaan sholat berjamaah dapat menggugurkan pahalanya. Sumpama Bang Ubay datang, sholat berjamaah udah dimulai, melihat shaf udah rapet, maka caranya Bang Ubay itu takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar. Udah selesai takbiratul ihram, nah Bang Ubay cari orang untuk menemaninya di shaf tersebut, tarik. Namun setelah takbiratul ihram, karena ketika dia sudah takbiratul ihram menarik orang, berarti ada kepentingan sholat. Kalau belum takbiratul ihram udah main tarik-tarik aja, berarti dia mengganggu orang yang sedang sholat. Sama juga banyak yang terjadi di masyarakat kita. Kalau melihat ada orang sholat, maksudnya dia pengen nanya, ini sholat wajib apa sholat sunnah nih? Dicolek. Padahal dia belum takbiratul ihram, nyolek orang yang sholat, berarti mengganggu orang yang sholat, dosa. Kalau memang dia ada urusan untuk itu, takbiratul ihram dulu, takbiratul ihram, baru kemudian dia menarik untuk menemaninya di dalam shaf yang sendiri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau ya'lamun nasu, seandainya mengetahui manusia, ma bin nidai, pahalanya azan, wasofil awwali, dan pahalanya shaf yang pertama, tsumma lam yajidu illa an yastahimu, lalu tiada mereka mendapatkannya kecuali dengan cara mengundi atasnya. Tsumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi, kemudian tiada mereka mendapatkannya kecuali mengundi atasnya. Lastahamu, niscaya mereka rela akan mengundinya. Adzan amat shaf yang pertama, seandainya mereka benar-benar mengetahui pahalanya, jika tidak didapatkan itu kecuali dengan cara diundi, pasti mereka senang untuk mengundi. Sebagaimana mereka antri ketika mendapatkan sembako-sembako, pasti mereka rela antri untuk mendapatkan shaf yang pertama dan adzan. Rawahu Abu Hurairah. Sawu sufufakum, luruskanlah shafmu. Fa inna taswiyata shofi, karena lurusnya shaf itu min tamami sholati, termasuk kesempurnaan sholat. Rawahu Anas. Wa rawa Muslimun, dan meriwayatkan Imam Muslim an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu maqala, dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluar bersama kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Faqala, beliau berkata, ala tusaffuna, tahukah kalian kenapa kalian dibariskan kama tusafful malaikatu inda rabbiha, sebagaimana dibariskan malaikat di sisi Tuhannya. Saf kita di dalam sholat, sufufu sholati ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kasufu fil malaikati inda rabbiha. Saf sholat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya itu sama seperti saf-safnya para malaikat ketika mereka menghadap kepada Tuhan. Qulna ya Rasulullah, kami bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa tusafful malaikatu inda rabbiha, bagaimanakah berbarisnya para malaikat di sisi Tuhannya? Qala, Nabi bersabda, yutimuna shaffal awwala, mereka menyempurnakan shaf yang pertama, berlomba-lomba mendapatkan shaf yang pertama, wa yatarasuna fis shaffi, dan mereka saling melembutkan di dalam shaf itu. Diperintahkan untuk rapat, tetapi lembut, bukan nyari kelingking orang. Yang dianjurkan adalah rapatnya dua pundak, bukan kelingking. Karena beda. Persentuhan pundak itu tidak mempengaruhi ke hati. Coba dah, ketika persentuhan kelingking mengaruh banget ke dalam hati, ganggu banget ke dalam hati. Watarasun artinya mabainal mankib alal mankib, pundak dengan pundak. Itu di dalam shaf itu yang bertemu pundak sama pundak, yang rapat pundak sama pundak, bukan kelingking. Pundaknya rapat, kakinya dilebarin, kelingking orang diinjek-injek, berasa banget. Coba kita kalau di sholat, kelingking kita diinjek-injek, ya Allah, hati kita tok 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 tok, jadi kagak khusyuk. Ya Allah. Khairu sufufir rijali awwaluha, sebaik-baik saf laki-laki adalah yang pertamanya. Wa syarruha akhiruha, dan yang paling buruknya adalah yang paling terakhirnya. Wa khairu sufufin nisa'i akhiruha, dan sebaik-baiknya saf perempuan adalah yang paling akhirnya. Wa syarruha awwaluha, dan yang paling buruknya adalah yang pertamanya. Kalau buat laki-laki, yang paling bagus yang pertama. Tetapi sekali lagi, mengambil saf yang pertama itu bagian susah. Jangan gara-gara mengejar saf yang pertama, akhirnya kita ngelangkahin orang, mengganggu orang. Membuat kenyamanan di masjid hukumnya wajib. Ketika dia mengedepankan saf yang pertama, akhirnya membuat kegaduhan, mengganggu orang lain, berarti dia mengedepankan perkara sunnah, namun merusak perkara yang wajib. Di saf pertama, buru-buru dia ke depan. Nanti setelah orang salam, langsung pergi. Orang dilangkah-langkahin. Ada kan begitu? Jadi setelah salam, langsung dia bangun, orang dilangkah-langkahin. Mengedepankan perkara yang sunnah, merusak perkara yang wajib.